Assalamualaikum, kami ingin mempresentasikan secara singkat berjudul ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan juga sekaligus memenuhi syarat nilai ulangan tengah semester mata kuliah statistika dengan dosen Bapak Ahmad Jurnaidi Wahidin. Sebelum memulainya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, nama saya Nadia Yuniar, NIM saya 13190370, dan satu anggota lainnya yaitu Rizky Ibnu Hartadi 13190373. Kami dari kelas 13 3C01 Program Studi Teknologi Komputer. Saya yang pertama menjelaskan tentang pengertian dasar ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan merupakan data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Ada beberapa macam-macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu 1. Rata-rata hitung atau bisa disebut dengan MEAN adalah nilai yang mewakili sekelompok data. MEAN diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang dibagi dengan banyaknya data. Rumus rata-rata hitung atau MEAN. Yang kedua, ada median. Adalah suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain, median merupakan titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan, dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Berikut rumus median. Yang ketiga, modus. Adalah nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Modus, data sering muncul atau data frekuensi paling tinggi atau banyak. Rumus modus ialah data yang sering muncul. Yang keempat, kuartil. Adalah pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, di mana kuartil 2 sama dengan median. Berikut rumus kuartil. Dan yang kelima, desil. Adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Berikut rumus desil. Dan terakhir, yang keenam, persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Berikut rumus persentil. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nadia Yuniar. Studi kasus. Studi kasus kami menggunakan dua tabel, nilai UTS Matematika dan nilai UTS nilai remedial kelas 6C. Pada nilai UTS Matematika kelas 6C, banyaknya data 35 data. Untuk data nilai remedial ulangan tengah semester kelas 6C 8 data, banyak data 8. Dari data di atas buatlah dan MEAN, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, rata-rata hitung atau MEAN. Rumusnya X sama dengan 1 per N sigma XI sama dengan 1 per N buka kurung kurawal X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya. 1 per N sama dengan 35, banyak data yang digunakan 35 data, yaitu ada pada tabel pertama data nilai UTS Matematika kelas 6C.
1/35 buka kurung kurawal 74 ditambah 74 ditambah 74 ditambah 74 dan seterusnya sama dengan 1/35 dikali 2822. Hasilnya 80,628. Jadi hasil dari rata-rata hitung atau mean dari data nilai UTS matematika kelas 6C itu adalah 80,628. Yang kedua, median. Median atau untuk menentukan nilai tengah. Rumusnya N plus 1 dibagi 2. Untuk studi kasusnya, kita menggunakan tabel yang pertama nilai UTS tengah semester matematika kelas 6C yang 35 banyak data 35 data. 35 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 18 sama dengan 80. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti X 18 itu adalah 80. Jadi nilai tengah data nilai UTS matematika yaitu adalah 80. Yang ketiga, modus. Rumusnya data yang sering muncul. Contoh studi kasusnya menggunakan tabel yang pertama. Tabel UTS kelas 6C. Modnya 80. Jadi modus dari data nilai yaitu 80 karena nilai 80 muncul 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yang keempat, kuartil. Rumusnya QI sama dengan nilai ke I N plus 1 dibagi 4. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3. Contoh studi kasusnya menggunakan tabel yang pertama. Nilai UTS kelas 6C. Kuartil pertama QI Q1 sama dengan 1 dikali 35 plus 1 dibagi 4 sama dengan 9. X9 ditambah 0 buka kurung X10 dikurang X9 sama dengan 77 plus 0 buka kurung 78 dikurang 77 sama dengan 77. Jadi kuartil pertama adalah nilai 77. Berarti dari nilai awal 74 ke 77 yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia melompati 9 angka. Berarti kuartil 2 lompat 9 angka juga dong. Nah, kita buktikan. Kuartil 2 Q2 sama dengan 2 kali 35 plus 1 dibagi 4 sama dengan 18. Sama dengan X18 ditambah 0 X19 dikurang X18 sama dengan 80 ditambah 0. 80 dikurang 80 sama dengan 80. Jadi kuartil 2 adalah nilai 80. Nah, kita ini lagi. 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kuartil 2 ini sama dengan median, nilai tengah. Oke. Berarti kuartil 3 sama dong, 4, 9 lagi. Kita buktikan. Kuartil 3. Q3 sama dengan 3 kali 35 plus 1 dibagi 4 sama dengan 27. Sama dengan X27 ditambah 0. X28 dikurang X27 sama dengan 84 ditambah 0. 85 dikurang 84 sama dengan 84. Jadi kuartil 3 adalah nilai 84. Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti mentok sini 84 untuk kuartil 3. Nah, kuartil 4 sama. Berarti dia lompatnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti setelah 90. Berarti data yang ke-36. Yang kelima, desil. Rumus desil DI sama dengan nilai ke I. N plus 1 dibagi 10. Tentukan desil 2 dan 5. Nah, contoh studi kasusnya kita menggunakan tabel yang pertama. Data nilai UTS kelas 6C. Banyak data ada 35 data. Desil 2 atau D2 sama dengan 2 kali 35 plus 1 dibagi 10.
sama dengan 7,2 sama dengan X7 ditambah 0,2 X8 dikurang X7 sama dengan 76 ditambah 0,2 76 kurang 77 76 sama dengan 76 76 dikurang 76 0 0,2 dikali 0 0 berarti 76 tambah 0 sama dengan 76. Jadi hasil D2 mendapatkan nilai 76. Desil 5 atau D5 sama dengan 5 kali 35 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 18. X18 ditambah 0 karena dia nggak pakai koma. Dikali X19 dikurang X18. 80 ditambah 0 80 dikurang 80 sama dengan 80. Jadi hasil desil 5 mendapatkan nilai 80. Selanjutnya 6. Persentil. Rumusnya PI sama dengan nilai ke I N plus 1 dibagi 100. Tentukan persentil 3 dan 5. Contoh studi kasusnya menggunakan tabel yang pertama. Tabel UTS kelas 6C yang banyak datanya ada 35 data. Persentil 3 atau P3 sama dengan 3 kali 35 plus 1 dibagi 100 sama dengan 1,08. Sama dengan X1 ditambah 0,08 dikali X2 dikurang X1 sama dengan 74 ditambah 0,08 dikali 74 dikurang 74 sama dengan 74. Kenapa 74 dikurang 74 sama dengan 0? 0 kali 0,8 dikali 0 sama dengan 0. 74 tambah 0 sama dengan 74. Jadi hasil persentil 3 mendapatkan nilai 74. Persentil 5 atau P5 sama dengan 5 kali 35 plus 1 dibagi 100 sama dengan 1,8. Sama dengan X1 ditambah 0,8 dikali X2 dikurang X1. 74 ditambah 0,8 74 dikurang 74 74 dikurang 74 adalah 0. 0,8 dikali 0 sama dengan 0. 74 tambah 0 sama dengan 74. Jadi hasil persentil 5 mendapatkan nilai 74. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Nadia Yunia. Silakan Nadia. Kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan singkat kami ialah bahwa distribusi frekuensi mencakup penyajian data, pengelompokan data ke dalam suatu daftar atau tabel, kelas interval, serta diagram dari hasil penelitian. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Sebelum menutup, jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan melalui teks atau voice note di WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.